Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, ini asli keren banget. Presiden akal sehat Rocky Gerung kembali membuat pendapat-pendapat yang mengkritik pemerintah. Bahkan semua pejabat-pejabat disentil oleh Rocky Gerung yang mengatakan kalau kepemimpinan dinasti itu adalah berdarah biru, sedangkan dinasti sekarang darahnya adalah kotor, kata Rocky Gerung. Sementara itu, Hakim Ketua MK Suhartoyo sampai menangis saat membacakan maklumat putusan yang menghimbau para rekan-rekannya untuk mengembalikan marwah MK dan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Wow, guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Itu aja juga didengerin. Ada dua kriteria di sana di Pertama umur. Yang menurut kedua, Jokowi baru tidak 2 logis tahun Gibran aja. menjadi cawapres, tapi nyatanya Apa? Yang logis saja lah. Santun pada ulama. Saya sopan itulah dan Pak santun D, pada Pak orang D, tua. Pak D Jokowi Sehingga itu mungkin guys. sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Ya. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Ya, Itu ya. bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya ingin Anies menjawab itu tuh. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran? Kita harus mengucapkan pendapat. Kita harus bertengkar dengan pendapat. Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat? Kena pidana. Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya ucapkan pendapat. Karena mesti pidana. Iya. Ajaib negeri ini. Iya. Pengucapan pendapat adalah pidana. Iya, iya, iya. Itulah negeri Tapi dongeng, itu negeri yang Konoha itu ingin katanya. saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia tuh. Ini yang mesti kita sosialisasikan. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Iya, Tapi iya. hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Iya, iya. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, Iya. yang sekarang darahnya kotor. Wis. Dinasti sekarang darahnya kotor, kata Kuasa Rocky hukum guys. 02 yang isinya pengacara-pengacara seleb gitu kan. Gitu kan. Orang-orang ini kan kemudian berkali-kali menyampaikan di TV bahwa saya melihat ini adalah gugatan yang paling mengambang karena yang digugat pemilu tapi yang diomongin bansos. Iya, iya, Macam-macam. iya, iya. Justru harusnya mereka Apalagi sebagai itu, pengacara jadi bangsa Tata nggak sering bahwa ngatakan kita gitu ini memang ya. punya kekosongan hukum. Orang yang berani mengatakan bahwa politisasi bansos sebelum pemilu itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggara negara ada orang-orang yang bodoh, Bang. Karena semua orang tahu Presiden Jokowi itu berkantor di Jawa Tengah selama 2 minggu sebelum pemilu gitu. Iya. Semua orang tahu bahwa bansos itu disediakan untuk orang-orang di tempat-tempat Ya, kalau yang menurut mungkin saja saya belum mereka memiliki itu hanya pinggiran Prabowo Gibran, opini. sehingga ketika mereka Betul juga mendapatkan kata bansos dia. ini uang Jokowi Ada salam dari oleh partai Pak politik dibilang ini adalah bansos ini berasnya Jokowi, bantuan dari Jokowi, sehingga mereka punya tendensi untuk memilih Presiden Jokowi. Kan ini simpel kan pemikirannya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berani bilang bahwa politisasi bansos itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggara negara dalam pemilu, itu orang-orang bodoh gitu. Dan Iya, iya. Betul, mantap Yang itu. mulia para Bapak dan Ibu Hakim. Beneran ya. Momen Ketua Hakim MK menangis Mari ya kita benar. membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan. Golkar Iya, tugaskan iya. menantu Jokowi, Bobi Nasution, dan mantan wakil. Ya itulah. Kalau jadi mantunya Presiden Jokowi enak banget. Iya, jangankan jadi mantunya. Terakhir. Aspri aja itu pembantunya dikasih jabatan itu. Susah payah berdarah-darah. Bentar lagi itu cucunya lagi ya. Membina dari bawah sampai naik ke atas. Sudah jadi wakil gubernur. Sekarang mau jadi gubernur. Ditikung. Iya, iya, iya. Dari belakang oleh Bobi Nasution hanya karena mantunya Jokowi. Gitu lah.
rusak negara ini. Rusak, benar. Itulah. Kolusi dan nepotisme mulai jalan lagi. Pokoknya anaknya presiden, Iya. aman, mantunya presiden aman, ya kan? Iya. Itu musuhnya nggak ada musuh percuma tuh, Iya. pasti kalah. Ya, mending biarin aja dia sendiri ya. Kasih aja itu Iya. kardus kosong, ya kotak kosong, di sini rambutan, udah itu aja musuhnya nanti. Iya. Biar ngirit. Ya, artinya nggak usah Susah dilawan juga. kan begitu katanya. Kalau kolusi dan nepotisme merajalela lagi, hanya privilege karena menantu dan anak presiden. Ya. Yang berkuasa pasti menang, itu aja. Mau jadi apa demokrasi Indonesia? Iya, betul. Hancur. Kami Ya, ini makanya kita adalah akan adakan perubahan mantan bagi penyembah Pak Anies. berhala yang bernama Jokowi. Mantan. Jadi Iya. sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Sudah Pak Jokowi selesai. sudah beban. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati, tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Karena kita sayang kepada beliau ini. Bagaimanapun ini adalah masterpiece di negara ini. Ya, Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Wis. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan, Radikal. radikal, Iya. kelompok garis keras kanan. Iya, Nah, itu yang Dan kita Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya itu. sampai hari ini belum dicabut fatwanya. Aduh, ngeri. Dan 2019 Gila. kemudian berulang. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi Ya. untuk melawan mereka. Ya. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Ya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke. Iya, Bergabung Ya dengan artinya orang- dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, Ya. tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Iya, Dan iya. di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai Ketika dia presiden. sedang menjadi panitia. Iya, Betul. iya. Ini yang membuat kami kecewa. Kami Mau orang jadi Papua apa menolak negeri ini ya, guys? kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami pamit. Pamitnya Ini karena pasti Presiden Prabowo Papua ala ini. tolak. Tangannya Prabowo itu ada banyak darah manusia yang melekat di tangan Prabowo. Darah manusia Timur Tengah dengan manusia Papua. Walaupun Papua mereka menang bilang Prabowo, belum tentu orang Papua tahu, orang Gunung mayoritas tahu, kok orang tidak suka Prabowo, dari mana mau menang? Dan orang bilang menang tipu. Itu karena belum apa-apa. Dia pakai struktural dan orang belum masih hitung quick count, legalitas lebih duluan naikkan, itu bagaimana? Tidak benar. Kami minta mendukung angket. Kami minta bahwa pemilu ulang kembali atau besok supaya nyatakan Prabowo boleh ikut, supaya kita lihat benar, tapi presiden tidak boleh ikut campur. Pisahkan dulu presiden murni Prabowo dengan Gibran, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Coba berlaga ulang dulu yang benar demokrasi, yang kami mau itu. Kalau menang kami akui lah. Iya, iya. Kalau betul. kemarin itu kan struktur kepemimpinan republik ini serong ke pihak dan fasilitas negara digunakan untuk kepentingan, dan itu bukan apa, ini waras Pak, kita sampaikan. Tapi kalau memang kalau Prabowo itu menang disahkan, kami pamit dan kami menolak. Oke, ya betul. Jika Prabowo disahkan nanti, ya betul, kita pamit dan kita juga menolak itu ya. Karena apa ya? Karena apa yang disampaikan bapak-bapak Papua ini, pace-pace Papua ini ya. Karena caranya itu yang tidak benar ya. Berbagai macam cara mungkin kita semua sudah tahu ya, saya nggak perlu saya sampaikan di sini ya. Namun saya berharap nanti keputusan MK itu bisa berpihak kepada masyarakat, karena ini yang menggugatkan ada dua kubu, antara kubu 01 dan juga kubu 03 yang menggugatkan. Andaikan ini dikabulkan penggugatan dari 01 atau 03 ini, itu alhamdulillah banget ya guys ya. Andai itu terserah mau gimana, ataupun didiskualifikasi keduanya, itu syukur banget. Atau Gibran yang didiskualifikasi lalu Pak Prabowo mencari pengganti lain, itu terserah. Yang penting jangan sampai ada lagi
campur tangan atau cawe-cawe penguasa atau rezim saat ini di pilpres berikutnya begitu ya. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan komentar dan berikan kata-kata mutiaranya untuk video-video yang telah ada saya tampilkan barusan. Nah guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.